apa yang harus jadikan sebagai prioritas? Apakah kemudian saya memilih untuk menikah, atau kemudian mempertahankan, membantu orang tua? Dalam keadaan demikian, ada dorongan yang kuat juga untuk menikah. Bagaimana mempertemukan dua hal yang seakan-akan kontradiktif ini? Berbakti kepada kedua orang tua, atau kemudian, memilih untuk menikah, tapi saya pikir, saya khawatir punya kekurangan dalam hal berumah tangga, karena harta yang digunakan akan disuppортkan kepada kedua orang tua. Pertama, ada uraian dalam Al-Quran memberikan isyarat yang sangat tajam, khususnya pada pria-pria yang single, yang sekiranya sudah punya kemampuan sesuai dengan ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah untuk mengantarkan ke gerbang pintu pernikahan. Maka kalimat Qurannya, ayo tunaikan pernikahan. Wa ankihul ayama. Ya ayo, hei yang sendirian, lebih baik menikah kalau memang sesuai persyaratan, daripada terjebak perbuatan yang kurang menyenangkan. Kemudian, lihat baik-baik, melekatkan kalimat soleh di dalamnya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan yang merasa statusnya pun terlihat rendah dalam pandangan orang, sudah, nikah itu tidak berlaku bagi yang tinggi dan rendah. Siapa yang sesuai dengan ketentuan, Anda menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini yang kemudian tertuangkan dalam bahasan. Jika Anda sering menduga, khawatir, banyak pikiran ketika menikah, kemudian tidak sanggup memberikan biaya terbaik, maka kata Quran, Anda nggak usah banyak kekhawatiran. Karena hukum Allah itu berbeda antara orang single dengan orang dalam suasana pernikahan. Beda antara orang sendirian dengan hukum keluarga. Hukum rizkinya beda, hukum rahmatnya beda, hukum perhatiannya beda. Karena itulah ayat-ayat yang berbicara tentang yang single, itu berbeda keterangannya dengan ayat-ayat rumah tangga. Karena itu kemudian kalimat pertama Allah motivasi. Yughnihimullah, ayo, saya bikin kamu mampu, bahkan kaya. Tapi ingat, itu bisa terjadi tidak sekedar dengan menikah saja. Awas, jangan kemudian Anda menikah, Anda tidak mendapatkan itu, Anda tuntut Allah. Ya Allah, di mana keadilanmu? Saya sudah menikah, kok tidak lebih baik daripada sebelum saya menikah? Mungkin ada ketentuan yang tidak Anda ikuti. Apa itu? Min fadli. Semua keutamaan yang Allah janjikan, itu akan diberikan dari sisinya, dari fadlun keutamaannya. Kalimat fadlun dalam Al-Quran, itu tidak hanya menghadirkan reward untuk Anda dapatkan, tapi ada turunan syarat-syarat tertentu yang harus Anda ikuti. Karena itu ketika Allah sampaikan kalimat fadlun, 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 itu selalu bersanding dengan amalan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi cukup dan kaya dalam rumah tangga, syarat ketentuan berlaku. Mari kita ambil beberapa contohnya. Bismillah. Ini syarat untuk menulis dengan baik, mesti dihapus dulu. Gak mungkin kita tulis dalam keadaan hapusan. Ya, sebelum menikah, pikiran banyak. Setelah menikah, hapuskan. Bismillah. Baik. Gak apa-apa, hapus sendiri, tulis sendiri. Luar biasa. Udah menikah, ngepel sendiri, alas sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Perhatikan sini baik-baik. Lihat ya, ini diikat dengan min fadli. Perhatikan baik-baik, Allah berikan Anda menjadi mampu dan kaya min fadli dari keutamaannya. Allah yang kuasa, bukan Anda yang kuasa. Saya yang punya aturan, kata Allah, bukan kamu yang punya aturan. Aturan saya hukum rumah tangga beda dengan aturan single. Baik teman-teman, kita keluarkan hukum pertama dulu. Setiap ada kalimat fadlun, maka sebelumnya selalu ada syarat dalam bentuk amalan. Misal, buka Al-Quran, surah ke-48, ayat 29. Kalau mau lebih indah lagi, surganya, Quran, surah ke-4 An-Nisa, ayat 63 sampai 64. Perhatikan baik-baik, kita mulai dari yang ini. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا. Kalimat fadlun, fadla. Kalimat fadlun ini dimulai dengan amalan. Syaratnya amal saleh. Apa itu? Kata Al-Quran, perhatikan. Muhammad utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya menggunakan ma'a itu ma'iyah.
Ma'iyah itu punya dua hukum. Hukum pertama, hadir di masanya. Yang bersama Nabi di masa Nabi, tiada lain sahabat. Sahabat, hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai mereka wafat. Itu sahabat. Ingat, sampai wafat. Kalau dalam hidupnya kemudian imannya bergeser misalnya, maaf, kemudian bahkan tidak beriman kepada Nabi setelah itu, seperti Musailamah al-Kadzdzab, atau ada kemunafikan dalam dirinya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang seperti itu tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Baik. Atau hukum kedua, tidak hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi dan mengikuti tuntunannya, bersama Nabi dalam tuntunannya. Secara singkat, keduanya disatukan jadi hukum umatnya Nabi. Kata Quran, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, cirinya tegas pada berbagai penyimpangan dan penuh kasih sayang dengan sesama muslim. Penuh kasih sayang. Nah, tarahum, Anda lihat mereka itu suka beramal. Apa amalannya? Ruk'an sujada, sempurna ruku dan sujudnya. Kalimat ruku dan sujud kalau disebutkan salat. Salat. Yabtaghuna fadlan min Allah. Dalam salat itu mereka memohon fadlun, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan, Allah berikan kesempatan fadlun kalau Anda mau menunaikan amalan salat. Fadlun akan diberikan kalau ukuran amal yang menjadi syarat pemberian ini dipenuhi oleh kita. Dia jangan cuma menuntut, ya Allah anugerahkan keutamaan, tapi amalan menuju keutamaan itu tidak pernah Anda ikuti, mustahil. Anda kalau ingin perbaiki kubah, Anda mesti cari tangga untuk mencapai kubahnya. Kalau Anda tidak pernah hadirkan tangganya, bagaimana bisa mencapainya? Ya Allah, burung aja yang nggak dihisap bisa terbang. Kenapa saya yang dihisap nggak bisa terbang? Mimpi Anda. Cari wasilah sampai ke sana. Makanya ketika Anda memohon, ada ayat turun tentang wasilah. Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iman pada Allah, tingkatkan takwa, cari wasilah untuk mendekat pada keutamaan yang dimaksudkan. Paham? Jadi ada kaidah-kaidahnya. Kembalikan ke sini. Anda ingin mendapatkan fadlun bersama para nabi, bersama orang saleh, siddiqin, syuhada, apa amalannya? Ketika Allah mengatakan dzalikal fadlun, ini adalah keutamaan dari Allah, apa amalannya? Wa may yuti'illaha war rasul, taati Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah berikan hukum, ikuti. Rasul tuntunkan, ikuti. Jadi Anda ikuti hukum Allah, Anda ikuti tuntunannya lewat Nabi. Anda wafat dalam mengerjakan itu, peluang surga terbuka bagi Anda. Sepanjang Anda tidak mengurangi pahala Anda dengan mengerjakan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Anda taklim, dapat pahala. Ikut Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Begitu Anda keluar mencela, pahala Anda diberikan pada yang dicela. Awas. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti orang itu tuh. Oh, sama aja, pindah. Maka saya katakan pada Anda, saking sayangnya sayang pada Anda tinggalkan semua yang tidak penting. Anda tidak sepakat, tinggalkan, yang sepakat itu ambil. Maka kita lebih tenang dalam kehidupan kita.